Oh, kita kan nggak tahu nih kan COVID ini bakal selesai kapan. Maksudnya kayak pandemi ini nggak tahu selesai kapan. Nah, tapi aku pengen tahu aja nih kayak misalnya dari kamu sendiri, kamu pengen nggak ngasih tips gitu ke teman-teman yang penasaran gimana buat ikutan Miss Indonesia? Atau kamu punya saran, kayak punya masukan buat teman-teman di luar sana yang penasaran nih, kira-kira kalau misalnya nanti aku join beauty pageant, itu apa aja yang aku harus prepare? Dari kamu sendiri. Kalau dari aku sih, kalau buat teman-teman yang pengen join beauty pageant, dari awal itu yang harus disiapin emang mental. Hmm. Mental itu sudah satu yang paling harus ini. Kedua itu public speaking. Iya, betul. Public speaking, jadi prepare diri, banyak ngikut organisasi itu membantu banget. Terus apa kayak jadi orang yang lebih aktif gitu, mau nanya orang lain, mau ikut serta dalam organisasi, mau Oke. kegiatan, itu tuh bagus banget. Jadinya melatih diri kita sendiri untuk bisa berbicara di depan orang lain gitu. Terus apa? Selain itu ya itu aja sih kalau menurut aku yang paling penting dua itu. Dan jangan Paling juga penting. jadi apa ya? Jadi diri sendiri juga nggak sih waktu audisi? Pokoknya jangan fake. Ini udah sering banget sih dibilangin kalau misalnya jadi apa adanya, tapi tetap memberikan potensi sama skill yang kalian miliki itu semaksimal Uh, mungkin. uh, uh. Jadi kalau Miss Indonesia itu katanya ketika audisi, ketika audisi yang mereka lihat pertama kali tuh apakah kamu maksudnya nggak buat-buat Personality-nya gitu. nggak sih? Iya, personality-nya. Personality kalian tuh dilihat. Attitude-nya Persona ya, tuh dilihat semuanya. Bener kan, jadi ya Kak? pas awalnya bener-bener nggak nyangka gitu loh kak, Hmm. bener-bener kok aku bisa pilih apa yang mereka lihat kayak gitu. Nah, iya. Kalau misal pengalaman IK tuh pasti yang pertama tadi adalah harus punya mental yang kuat. Ya, Ya, pokoknya bangun mental. mental kalian kayak gimana buat nanti kalau misalkan join beauty pageant. Karena jujur aja kalian bakal ketemu sama teman-teman dari provinsi lain. Waktu audisi aja deh, kita nggak usah ngomongin karantina. Waktu audisi kan bakal ketemu sama banyak banget cewek-cewek dengan masing-masing karakternya, attitude-nya kayak gimana, dan juga pastinya kayak kalian bakal nemuin nih, mereka tuh udah punya senjata masing-masing, kelebihan mereka tuh udah pengen mereka share ke para juri. Dan kalian di situ ya Iya harus mempersiapkan terbaik juga ya kan dari masing-masing diri kalian. benar, bayangin aja pas kamu datang kamu ikut audisi aja udah ketemu orang-orang cantik, terus habis itu ketika karantina kamu ketemu tiga tiga finalis yang lainnya dan pas kamu lihat oh my god mereka cantik kayak Iya, gitu, terus aku harus pede dengan maksudnya pede dengan diri sendiri gitu loh, karena semua orang tuh cantik dengan cara mereka sendiri-sendiri. Jadi iya, semua betul. orang tuh cantik. Betul banget, karena waktu kalian karantina tuh sebenarnya kayak lebih ke gimana ya, kita kayak itu di situ tuh kita di-challenge gak sih kayak gimana caranya kita ngatur diri kita, self managementnya tuh bener-bener diuji kayak gimana caranya nggak terlalu membandingkan diri, gimana caranya untuk tetap Iya, tujuan kita tuh kayak gimana waktu di apa waktu karantina sorry kayak gitu. Terus latihan benar-benar. latihan senyum buat yang jarang Latihan senyum. itu buat senyum setiap waktu, ya ampun aku tuh kayak benar-benar berusaha karena kan memang kayak keseharianku tuh nggak terlalu memaksakan diri buat senyum, aku nggak terlalu banyak ngomong kan sama orang, jadi kayak gimana ya, ya kalau nggak minta senyum ya udah nggak usah senyum. Dan Miss itu Ya, kan diminta kita tuh harus ramah ke orang lain, harus nyapa semua orang yang kita temuin, maksudnya kayak bukan bukan diharuskan sih, tapi memang itu kesadaran diri sebenarnya. ya betul. Cuma ya perlu latihan Hmm. yang benar-benar senyum tulus itu seperti gimana. Bener banget, jadi kayak 2 minggu itu antara pelajaran baru atau sebenarnya kamu tuh udah pernah pelajarin hal itu, cuman sekarang kamu lagi diuji nih, kira-kira kamu bisa konsisten nggak ngadepin itu. Nah setelah 2 minggu itu, setelah karantina malam puncak, itu malah challenge-nya di sehari-hari. Kira-kira poin apa yang kamu Iya, dapat selama karantina kemarin? iya benar. Jadi ya semua itu membangun diri sih dari apa pengalaman yang ikut karantina ini. Pokoknya aku jamin teman-teman tuh nggak bakal nyesel karena nggak bisa didapetin di tempat lain gitu loh. Bener-bener. Ketemu 33 finalis yang lain dengan Iya, berbagai macam background, terus kayak
ngelatin apa ya pokoknya personality-nya juga kalian bisa tahu satu-satu, terus kayak bisa nambah temen juga kan kayak gitu, nambah relasi itu penting. Itu ya yang paling penting pokoknya kalau menurutku dalam hidup ya, yang paling penting tuh relasi. Ya, Relasi sama orang, komunikasi. Kamu bisa komunikasi sama orang, orang berbagi pengalaman ke kamu, itu yang paling penting kalau menurutku. yes, bener banget. Ah, Terus waktu apa kemarin 30 aku seneng banget loh Kak, kita ikut apa Miss, tapi kita berkompetisi tapi secara sehat banget. oh iya, bener. Sehat banget. Kita tuh saling bantu ketika teman bingung jawabannya. Kita, oh coba kamu mikir kayak gini, coba gitu-gitu. Jadi tuh kayak nggak kerasa gitu loh. Kita memang lagi di kompetisi, tapi kita nggak kayak terlalu tegang gitu loh. Kalau Soalnya bersaing ya yang kayak gimana gitu loh, tetap tetap apa kayak sportif gitulah pokoknya satu sama ya lain. sehat gitu. Maksudnya persaingan sehat. Bener, betul banget itu. Oh iya, oke. Kamu tau nggak isu-isu yang lagi panas nih sekarang kan? Eh, Oh iya alah, sih, black kayak lives. iya bener. Itu udah tahu. Aku belum nyebutin tapi kamu udah tahu. Nah itu Ah, kita di sini kayak eh bukan membahas terlalu spesifik, cuman pengen tahu aja nih opini dari kamu sendiri tentang isu yang ada sekarang. Nah, kalau misalnya menurutmu sendiri tentang isu sekarang nih yang lagi kayak hot juga kan topiknya, itu menurutmu, opinimu tuh gimana? kalau menurut aku ya Kak, Hmm. maksudnya ketika berbicara soal hal-hal yang menyangkut banyak orang nih, kalau menurut aku sih hal itu tuh sudah dari dulu dialamin. Sudah dari dulu dialamin dan banyak janji-janji yang muncul, banyak janji-janji akan berubah gini-gini. Kedepannya akan lebih baik lagi, akan diusahakan untuk menemukan jalan keluarnya. Tapi sejauh ini, sejauh mata memandang, sejauh pengalaman hidup orang-orang yang tinggal di sana, itu belum ada perubahan sama sekali. Jadi Oke. cuma kayak di luarnya aja. Kenapa tiba-tiba kayak Black Lives Matter itu disangkut pautin sama Papua, sama Indonesia. Tiba-tiba kita di Indonesia jadi Papua juga disangkut pautin karena ya people feels that. Maksudnya orang-orang ngerasa, maksudnya orang-orang Papua ya, orang-orang Papua ngerasa kalau mereka tuh juga merasakan hal yang sama. Ya benar. Diskriminasi, rasisme, tidak ada toleransi, kayak gitu. Jadi ketika ada permasalahan ini ya, kayak orang-orang tuh jadi berpikir, oh ini peluang. Maksudnya ini peluang buat kami juga bisa bersuara gitu loh. Ambil suara benar-benar. Iya sih, aku juga mikirnya waktu ada si Black Lives Matter ini kayak si kasusnya George Floyd. Aku setuju sama yang kau bilang kan. Sebenarnya tuh rasis dan apa kayak diskriminasi kayak gitu-gitu tuh sebenarnya tuh udah ada lama gitu kan. Cuman kayak kadang hype terus lewat aja kayak gitu. Kadang udah oke kita kita bersama tangan ini tapi ternyata masih ada aja gitu kan. Malah kadang jadinya hilang lenyap gitu aja. Nah, terus kalau menurut pandanganku pribadi juga tentang kasus yang ada di Amerika sana, menurutku kalau misalnya dari kasus yang ada di Amerika sana yang George Floyd itu sebenarnya adalah salah satu gertakan buat negara-negara lain, khususnya buat negara kita juga kan Indonesia. Maksudnya Ya, untuk karena George Floyd ini, jadi kita kayak kamu bilang tadi ada peluang untuk kita juga khususnya bagian timur untuk bersuara juga nih loh, rasisme tuh nggak cuman kita harus bela yang di US aja gitu, di negara sendiri juga gitu kan. Terus waktu aku juga ya, lihat gitu kan, kayak baca di sosmed atau TikTok lah, kan sekarang lagi viral tuh TikTok. Ada yang bilang kalau misalnya uh, jangan terlalu ada yang pokoknya banyak opini lah kayak jangan ngurusin negara lain, negara sendiri nggak ngurusin, atau ada bahkan kayak negara lain diurusin, negara sendiri juga harus diurusin. Nah, kalau menurutku pribadi sih jangan ngelihat kayak negatifnya kayak negara lain diurusin terus negara kita nggak diurusin, nggak seperti itu ya, ya ya, kan sebenarnya kayak yang kamu bilang peluang tadi, oh ya nih ada yang buka suara nih tentang diskriminasi dan rasisme kayak gitu gitulah di US. Nah berarti di Indonesia
kita juga kayak akhirnya open gitu kan, oh iya di negara gue juga kayak gini nih. Nah, kayak gitu sih. Benar-benar. Jadi maksudnya tuh kayak nggak salah orang nggak salah ketika mereka mau beropini tentang George itu, tentang permasalahan yang ada di Amerika, mereka mau ikut bersuara, itu nggak salah sama sekali, mereka bisa beropini. Dan juga maksudnya kalau tiba-tiba orang mau ngurusin dengan adanya permasalahan tersebut, orang-orang jadi bisa melihat masalah yang ada di negara kita, itu lebih bagus kan. Itu Mm-mm. bukan berarti negara lain terus nggak ngelihat negara kita, tapi dengan adanya permasalahan dari negara lain tersebut, kita tuh bisa melihat, kita bisa koreksi diri kayak gitu. Benar banget. Jadi menurut aku teman-teman hal ini tuh kayak jadi bener kayak tadi Ike bilang, aku selalu ngulang ini kalau ini adalah peluang buat kita sendiri, buat kita juga ngoreksi tentang diri kita, maksudnya ngoreksi juga tentang lingkungan sekitar kita, khususnya buat Indonesia, terus apalagi Indonesia bagian timur kan. Jadi teman-teman, rasis itu sebenarnya menurutku juga nggak dari secara fisik gitu kan, bener nggak sih kayak misalnya cara berbicara kayak gitu kan, kayak kita kan kalau misalnya di timur itu kan biasa pakai logat sana gitu kan. Kayak gimana, kayak coba kita contohin kayak saya ngomong sama Koni kan pakai bahasa begini, betul toh? Uh-uh. Kayak gitu. Jadinya saya dengan kakak sekarang lagi membahas topik seperti ini. Terus kita tuh bingung karena pokoknya intinya logatnya kita tuh bisa beda-bedain kita terus. Jadi dia tuh sebenarnya rasis tuh bisa dalam banyak hal, gak cuma secara fisik. Jadi bisa juga kayak biasanya kayak saya baca tuh ada di sosmed di Instagram kayak kan ada yang share, kalau nggak salah saya pernah lihat di kok ada tag di kok Instagram kok add story yang kayak eh, di Papua ada sampo nggak kak, kayak gitu-gitu. Terus kayak Iya, iya kan, bener kan? Itu aku juga lihat di TikTok. benar. Terus kayak yang ngomong kayak sumber air sudah dekat dan segala macam. Itu kan kadang orang bercanda, tapi menurut aku mungkin nggak semua orang bisa nerima itu. Ada juga yang menganggap Iya, kayak kayak malah jadi jatuhnya serius. serius gitu. Terus itu malah jatuhnya kayak, kamu kok ngehina aku sih? Kayak gitu. Hmm, bener. Ya susah. Dan Tapi maksudnya gimana? menurut aku tuh ada permasalahan seperti ini yang jadi topiknya itu bukan hanya rasisme doang, tapi tiba-tiba ini langsung muncul tentang diskriminasi, tidak ada toleransi, tentang tidak pemerataan pembangunan segala macam. Jadinya tuh ketika ada satu masalah langsung masalah kecil yang ini bukan masalah kecil sih. Ketika ada suatu masalah tiba-tiba yang lain tuh kayak kekumpul semua. Kalian ngerti nggak maksudku? Oh, jadi kayak expose semua gitu ya? Iya, jadi Karena jadi satu konflik, jadi kayak jadinya udah yang lain tuh tiba-tiba muncul. uh, Hmm. yang dulunya tuh jadi maksudnya kayak dipendam semuanya jadi keluar sekarang. Ya, jadi kayak Tapi nggak semuanya. banyak berita-berita yang selama ini tuh tidak tidak terekspos atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Terus akhirnya sekarang tuh jadi punya platform buat bisa dilihat, didengar, bahkan kayak Uh, diketahui seluruh orang, bahkan mungkin uh, sampai dunia bisa tahu kayak gitu kan. Jadi kalau menurutku ya buat teman-teman yang lain kayak misalkan teman-teman yang ada di Instagram atau apa, ketika ada kamu ngelihat temenmu orang lain, dia tuh berani bersuara, jangan suruh diam. Maksudnya jangan tiba-tiba kamu buat story juga terus bilang, kalian tuh ngomong banyak ini. Jangan kayak gitu. Itu maksudnya teman kalian tuh mau untuk berbicara, mau untuk angkat suara. Sebagai kamu orang yang baik, kamu melihat itu, kamu kalau melihat itu dari sisi positif, kamu ikut dukung. Tapi kalau kamu ngerasa kurang setuju, ya kamu ngomong ke dia. Bukan kamu juga membuat video apa segala macam, terus malah ngejatuhin dia, bikin dia insecure. Tidak boleh kayak gitu. Maksudnya, saat-saat seperti ini tuh kita saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Weh, betul. Betul sekali, Saudari Ike. Mantap sekali kata-katanya. Ya sih, aku juga uh, sekali lagi aku sama Ike tuh di sini hanya beropini tentang apa yang kita lihat sekarang kan, kayak gitu. Kita tuh bener-bener nyampein ini purely pribadi, opini pribadi. Jadi kayak mau kita Miss Indo apa enggak, teman-teman semuanya itu punya kesempatan yang sama buat bisa ngasih opini, tapi dengan kata-kata
yang baik juga, terus dengan Baik. baik juga, iya kayak gitu. Dan aku sih pribadi juga salut sih sama teman-teman di luar sana yang membahas isu ini. Itu bener-bener Mm-mm. kayak kompleks gitu kan. Entah dalam bentuk tulisan atau bahkan ada yang dalam bentuk video. Karena menurut aku Iya. ini kasusnya sangat sensitif juga kan. Ini bakal menimbulkan banyak perspektif sama opini juga. Jadi menurut aku applause sih buat teman-teman yang sudah Ya, mengangkat topik ini, sumpah. keren Kak. Maksudnya mereka bahkan bahkan ada yang aku lihat itu mereka semisal mereka tuh bukan orang Papua. Mereka bukan orang Papua, tapi mereka mau ngomong, mau bersuara tentang apa yang mereka rasakan. Mereka udah hidup di sana, mereka udah besar di Papua dan mereka tahu, mereka experience hidup di Papua. Mereka tuh berani bersuara kalau apa yang kalian lihat di luar itu tuh nggak sama kayak di dalamnya. Hmm. Ya sebenarnya. Jadinya kita tuh nggak boleh menilai sesuatu dari, oh aku lihat dia tuh seperti ini. Misalkan kita kenalan sama orang di Instagram, kita lihat fotonya, oh orangnya kayak gini, langsung nilai aja tuh pas lihat foto. Belum belum mengenal dia, belum tahu, belum pergi ke sana ngomong langsung sama dia, udah berani ngenilai. Itu tuh jangan seperti itu. Harus seenggaknya tuh coba coba untuk hidup di dalamnya, untuk ada di dalamnya. Kayak kalau kamu kamu pengen tahu Papua, kamu pergi deh ke Papua atau enggak ngobrol sama orang Papua mungkin baru kamu bisa menilai kayak gitu. Ya benar banget, Ike. Tapi kalau misalnya aku boleh nanya, Ike, menurutmu kamu pernah nggak ngerasain hal kayak ya diskriminasi gitu atau apa rasisme kayak gitu, pengalamanmu pribadi? Kalau aku sih biasanya dulu tuh soal rambut. Rambut aku dulu tuh aku insecure banget soal rambut karena dikatain rambut keriting kayak gitu. Bahkan waktu aku tinggal di Papua, jadi dulu sering digangguin kayak gitu, jadi ngerasa kalau oh rambutku ini jelek, aku mau lurusin aja kayak gitu. Jadinya nahan diri sendiri buat nggak berkembang. Oh, Tapi mulai kayak ada bentuk-bentuk rasisme yang baru yang kemarin-kemarin aku baca-baca lagi, ternyata itu kayak di ngomongin sama teman, kok kamu cantik sih? Kamu orang Papua kan? Yakin kamu orang Papua doang kayak gitu. Itu kan kayak oh ya, kayak jadinya sebenarnya kamu muji atau kamu apa sih kalau mau dipikir gitu. Tapi sejauh ini sih dalam dalam pemikiranku kalau kan orang-orang beda-beda kan. Kalau pikiranku sih ya kebanyakan bercanda. oke. Sebenarnya kayak susah juga nggak sih kayak kita tuh bingung antara cara pandangnya kita aja, perspektif kita aja, apa emang dasar dari orang-orang sananya tuh ngomongnya, paham nggak sih kayak kita bercanda, tapi bagi orang lain belum tentu tuh bercanda. Terus kayak mungkin orang itu emang aslinya nggak bercanda, tapi kita nganggapnya bercanda kayak gitu. Kayak kadang suka miss Uh, juga. aku tuh yakin ada beberapa orang yang kayak cuma bercanda. Dia tuh di dalam pikirannya tuh cuma bercanda, tapi ketika sampai ke orang lain kan kita nggak tahu pikiran orang itu seperti apa. Ya benar. Jadi itu yang bikin masalah sebenarnya. Makanya tuh kadang kan orang-orang bilang untuk apa lebih ketika kita mau mengeluarkan sesuatu dari mulut kita ya kita pikir dulu gitu. Gitu. Kalau menurut aku ya kayak yang dari tadi udah aku omongin itu loh Kak. Maksudnya kita tuh ketika melihat segala sesuatu, kita tuh kalau melihat, kita lihat sesuatu nih kita harus berpikir dulu kira-kira apa yang kita mau yang Dicerna kita mau dulu kan. keluarin. Dicerna dulu, Ya diproses kita dulu. harus kira-kira dengan saya melakukan ini ke depannya tuh akan seperti apa. Seperti itu. Terus maksud saya terus yang aku omongin juga tentang kalau misalkan kita lihat teman-teman lain bersuara atau apa, beropini, itu jangan ngejudge. Maksudnya jangan tiba-tiba kamu bilang, Allah kamu banyak ngomong aja kayak gitu. Tapi sebaiknya itu tuh saling mendukung karena kata-kata ini, kata tokoh kita Soekarno. Oke. Soekarno kan Kak, dia perjuanganku itu lebih mudah karena aku melawan penjajah. Perjuangan kalian itu bakal lebih susah karena kalian bakal melawan bangsa sendiri. Nah, kita tuh nggak boleh kayak gitu.
Jadi ketika maksudnya kita jangan membentuk hal itu ketika kita melihat teman kita beropini, kita nggak boleh langsung kayak ngejudge apa segala macam. Kita tuh harus berpikir entah kita memberi masukan kepada mereka dengan cara yang lebih baik, atau pokoknya penyampaian kita kepada orang lain itu harus baik, nggak boleh menjatuhkan kayak bikin dia insecure apa segala macam, itu nggak bisa. Malah nanti bikin permasalahan baru yang bakal bikin lebih ruyum lagi. Iya bener. Jadinya tambah banyak dan banyak permasalahan lagi. Iya, jadi sebenarnya yang bisa fix segala sesuatu tuh dari diri kita sendiri, maksudnya dari dalam sendiri, nggak bisa orang lain yang datang terus kalian damai, nggak bisa. Iya bener. Makanya tadi aku bilang semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Terus gimana waktu kita juga apa ya, menurutku persepsi, pemikiran kita, bagaimana cara kita bereaksi itu adalah hal internal dalam diri kita yang bisa kita atur, yang kita sendiri yang kendalikan. Tapi kalau misalnya kayak komentar orang atau hal-hal yang di luar kendali kita dari yang aku sebutin tadi, itu adalah hal eksternal yang kita nggak bisa kendaliin. Jadi mau nggak mau, kalau ada apapun dari luar yang terjadi, ya kita yang memutuskan dari dalam kayak, oke, sekarang aku harus ngapain nih, kayak gitu. Kayak tadi Ike bilang kan, jangan kalau ngeliat sesuatu tuh jangan langsung udah output-nya, diproses dulu. Nah, itu kan berarti kan kita kayak, yaudah gue ngatur nih internal gue gimana caranya buat ngasih output nanti kayak gimana ke depannya, kayak gitu. Terus juga kayak tadi menurut aku juga kita kalau misalnya ada orang yang bersuara atau tentang menyampaikan suatu kayak suaranya mereka tentang isu-isu yang sekarang lagi terjadi gitu ataupun isu-isu yang lain, jangan langsung kayak seakan kalau misalnya kalian terganggu pun ya lebih baik ya kalian kayak tadi lagi dari internal kalian, antara kalian mau kalau nggak mau lihat ya udah nggak usah dilihat kayak gitu. Kalau Bener. kalian merasa itu kira-kira ada yang salah atau mungkin kurang tepat, mungkin bisa dikasih tahu secara baik-baik, jangan malah bikin status lain atau enggak nyindir deh, kayak jatuhnya kayak gitu nggak sih? Itulah Kak, yang maksudnya yang paling parah itu jangan nyindir itu parah dah. Iya makanya. Kenapa, sorry Kak? Maksudnya ketika kamu nyindir orang lain itu malah bikin permasalahan baru. Yang tadinya nggak ada masalah, ya udah ada lagi baru lagi. Ya udah. Jadi intinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya konklusi dari kita semua, dari kita berdua tentang isu yang sekarang adalah ya ini merupakan kayak kita mandangnya itu secara positifnya itu adalah momen buat kita juga ngelihat ke negara kita sendiri apa yang terjadi sekarang. Iya. Terus mungkin selama ini nggak ada platform yang ngebantu atau ngangkat nih kasus-kasus atau isu-isu yang terjadi di timur sana. Nah ini adalah momen yang bisa kita misalnya bareng-bareng lihat nih sekarang bareng-bareng kayak gitu kan. Kita cari kayak mungkin solusinya bareng-bareng, terus kita juga bisa bantu. Mungkin kalau kita nggak bisa bantu secara fisik, ya sekarang ada kekuatan sosial media juga kan, dengan cara ya kita share, tapi tetap dalam concern yang benar-benar lingkup yang masih terkendali lah menurut aku ya. Jadi kayak kita cari benar berita yang tidak hoax atau fake kayak gitu kan. Bener kan Kayak kita lihat dari website atau memang ada beberapa orang yang mengkampanyekan hal atau isu ini. Kayak kemana aku sempat share di sosial media aku kalau misalnya ada beberapa akun Instagram yang men-share tentang kehidupan di timur sana dan juga ada website ya kan yang untuk kayak kalian pengen tahu nih apa sih yang terjadi gitu kan. Kenapa sih dengan isu ini kenapa sih kayak gitu. Terus abis itu kalau kalian pengen tanda-tangani petisi atau juga pengen bantu donasi tuh udah ada semua di situ. Jadi teman-teman bisa nanti kalau misalnya mau tanya lagi lebih jelas bisa ke aku atau ke Ike juga nanti. Iya nggak sih, Ke? Iya, nanti kita ya. Memang kalau kita mau bicara secara langsung bicara jelasin detail-detailnya itu bakal lama banget. Soalnya itu banyak banget dan itu hal yang sensitif juga. Jadi kalau misalkan mau dapat detailnya, mau tahu tentang apa yang sedang terjadi itu sudah mereka mulai membuat website, mulai membuat tulisan-tulisan yang muat tentang apa yang terjadi. Dari dulu nih ya Kak, pemberitaan tentang apa kasus-kasus yang terjadi untuk daerah timur itu sangat susah buat diakses. Bukannya apa, tapi itu kayak hilang jejak gitu loh Kak. Jadi
ketika ada ada permasalahan seperti ini, terus tiba-tiba ada beberapa orang yang mulai sadar, mereka tuh mulai bikin tulisan-tulisan itu, dan maksudnya ini juga mungkin merupakan peluang biar orang-orang tuh mau ikut serta, mau buka mata, mau apa ya, mau Buka telinga setidaknya juga untuk mendengarkan isu-isu yang terjadi kan, yang selama ini ya belum isu-isu. terdengar. Jadi yang awalnya tuh mikirnya, oh nggak ada apa-apa, ternyata tuh banyak banget yang terjadi. Tapi kita aja yang nggak tahu. Iya benar. Dan aku harap juga sih dengan adanya isu ini juga bisa menyadarkan teman-teman. Sebenarnya rasis dan diskriminasi dan kawan-kawan itu banyak terjadi juga dimanapun kayak gitu. Bahkan di sana juga kita nggak sadar itu terjadi. Cuman sekarang nih yang lagi bener-bener hype yang butuh buat dilihat saat ini adalah ya isu yang Black Lives Matter tadi atau Papua Iya, Lives Matter ya kan. itu lagi benar-benar concern yang perlu dilihat, yang perlu di ini apa diobrolin, yang perlu dipikirkan. Maksudnya ketika ada beberapa orang yang bilang, Allah jangan terlalu kayak gitu, Allah apa banyak ngomong, Allah lebay, Allah apa Iya. terlalu membesar-besarkan. Hey, kamu nggak hidup di dalamnya, kamu nggak tahu yang selama ini orang itu pendam, kamu nggak tahu apa yang terjadi selama ini. Jadi kamu tuh jangan langsung beropini dan langsung asal keluar-keluar aja gitu. Oke, teman-teman. Jadi inilah opini, pendapat dari aku sama Ike tentang isu sekarang yang terjadi. Semoga bisa ya mewakili suara teman-teman juga mungkin yang belum tersampaikan lewat kami berdua gitu. Berharap hal-hal kayak gini tuh bisa berkurang atau bahkan ya gak terjadi lagi lah ya nggak sih Ke? Soalnya kayak sedih juga sih ngeliatnya kalau misalnya ada isu kayak gini. Bahkan kalau misalnya di US sana kan sampai ada kayak bentrok dan kawan-kawan kayak gitu. Dan semoga di sini tuh bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus ada hal-hal yang terjadi kayak di Amerika sana. Bener kan? Iya, mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan apa problem kita. Kita semua bisa saling introspeksi diri, kita bisa introspeksi apa yang buat negara kita tanpa perlu ada kekerasan, ada hal berlebihan. Berhubung kita lagi di tengah-tengah pandemi corona, jadi maksudnya mudah-mudahan kita tidak ditambahi masalah-masalah baru lagi. Ya bener. Ya pokoknya intinya seperti ini teman-teman. Dan terima kasih sekali untuk Ike yang sudah mau join untuk bincang-bincang bersamaku. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Kak Bianca udah mau ngajak aku buat Ya, berbincang. Pas ya ngobrol-ngobrol cantik. ya semoga apa yang kita obrolin ini juga bisa diterima dengan baik sama teman-teman semua. Dan thank you so much Ike. Pokoknya semangat buat kuliahmu. Semangat buat rencanamu ke depannya. Semoga kita bisa ketemu bukan di virtual seperti ini. Kita bisa ketemu langsung lagi. Amin. Amin. Dan thank you teman-teman.